Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah kita dapat menghadiri acara Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Tri Wibowo dari Divisi Business Development FHC Sekuritas. Pada kali ini kita akan sharing atau berbagi mengenai apa itu pasar modal. Baik, langsung saya mulai saja ya. Untuk share screen-nya yang saya share sudah terlihat kan ya? Sudah, Mas. Oke, nah ini kita ada masuk di slide 1. Nah ini di slide 1 ini jadi ada ilustrasi seperti ini. Jadi konsumsi, saving, investing, sharing. Jadi ini maksudnya apa? Jadi ini konsumsi ini diibaratkan itu seperti zaman dulu. Jadi saat zaman dulu itu kan ketika kita berburu itu karena katakanlah tidak ada kulkas, tidak ada tempat penyimpanan. Jadi ketika kita selesai berburu maka hasil buruan kita harus langsung kita habiskan. Lalu berikutnya itu saving itu bisa kita ibaratkan seperti menanam padi. Jadi kita berharap padi ini tumbuh besar, subur, dan nanti ke depannya dapat menghasilkan hal yang positif untuk kita. Lalu berikutnya itu investasi. Nah investasi ini dimana kita membeli sesuatu untuk masa mendatang dengan harapan harganya meningkat. Lalu yang kemudian terakhir itu baru sharing. Nah sharing ini kita seperti bersedekah atau berzakat. Nah, tapi pada kali ini kita ingin mencoba mengubahnya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu penghasilan itu mungkin kita bisa, yang pertama itu kita alokasikan untuk sharing dulu. Jadi kita bisa untuk bersedekah atau untuk kegiatan sosialisasi. Lalu berikutnya itu kita investing, yaitu maksudnya investasi ini kita agar memiliki dana cadangan yang tidak tergerus oleh inflasi. Mungkin salah satu seperti itu. Lalu yang berikutnya kita alokasikan untuk menabung. Nah, menabung ini dimaksudkan agar kita memiliki dana darurat. Jadi dana darurat ketika mungkin katakanlah kita perlu servis kendaraan kita, entah itu motor atau mobil, atau mungkin suatu ketika laptop kita rusak. Nah, kita jadi dapat mengambil dana dari yang kita tabung itu. Lalu yang terakhir dari sisa pendapatan itu kita bisa gunakan untuk konsumsi. Dengan begitu harapannya kita tetap memiliki tabungan, kita memiliki investasi, dan kita tetap berkonsumsi seperti itu. Untuk menabung di stock market itu, untuk berinvestasi di stock market itu aman nggak? Nah, ini tentunya sangat aman. Jadi di sini ada bagan, ada ilustrasi di mana kami FHC Sekuritas itu berada di dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi setiap kegiatan kami itu selalu diawasi dan dilindungi oleh OJK. Tentunya sebelum OJK ada Bursa Efek yang menyelenggarakan tempat untuk bertransaksi penjualan dan pembelian saham. Oke, sebelumnya itu di Bursa Efek juga dia tidak berdiri sendiri, tentunya ada KESEI dan KEPEI, di mana KEPEI yang menyelesaikan transaksi dalam penjualan saham dan lainnya, waran seperti itu. Dan KESEI ini karena kan sekarang kita ada sifatnya bertransaksi saham itu dalam bentuk digital, jadi saham yang kita miliki, saham yang kita beli itu akan disimpan secara digital di KESEI. Dan tentunya saya bisa menginformasikan di sini kita bertransaksi di pasar modal itu melalui FHC Sekuritas sangat aman. Karena apa? Tentunya ketika Bapak Ibu membuka akun, ini akan diminta untuk membuka RDN, biasa disebut RDN atau RDI, rekening dana nasabah. Jadi dana Bapak Ibu yang setorkan itu tidak ke rekeningnya FHC Sekuritas, tidak ke anggarannya FHC Sekuritas, tapi terpisah, yaitu ke rekening dana nasabah milik Bapak Ibu sendiri. Jadi ini sangat aman. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan dividen, uangnya itu diletakkan di mana? Ya tentunya juga di rekening dana nasabah. Ketika Bapak Ibu ada transaksi penjualan dan pembelian itu juga, kalau pembelian tentunya pendebitannya dari rekening dana nasabah, dan ketika ada penjualan saham juga masuknya ke rekening dana nasabah. Lalu gimana kalau untuk ingin mengambil ke rekening pribadi? Tentunya pada saat buka akun itu akan diminta data tabungan pribadi Bapak Ibu. Jadi ketika ada withdraw, itu langsung akan ditransfer ke rekening pribadi. Jadi semuanya benar-benar aman. Dan ketika proses transfernya itu juga kita nggak langsung main nih, kita nggak langsung kita transferin 5 juta, enggak. Tentu kita ada prosedurnya dulu. Nanti tim CS kami akan menghubungi Bapak Ibu apakah betul melakukan withdraw. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu gambaran singkatnya gimana bertransaksi saham di FHC Sekuritas. Lanjut, sebelum kita berbincang lebih jauh,
Apa sih itu saham? Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Jadi kita ketika membeli saham, tentunya kita ikut berpartisipasi dalam mengembangkan bisnis tersebut atau dalam investasi di perusahaan tersebut. Dan itu pemilik saham tentunya juga berhak mendapatkan dividen. Jadi ketika suatu perusahaan mendapatkan untung, dan pada saat pembukuan, perusahaan berhak untuk memberikan dividen kepada para investor. Lalu berikutnya, kita para pemegang saham kita juga berhak hadir untuk dalam RUPS. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, untuk di Indonesia sendiri sudah terdapat 740 perusahaan yang go public. Jadi 740 perusahaan ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dia sudah melepas sahamnya ke publik, di mana saham itu dapat kita beli, kita dapat ikut berpartisipasi, kita investasi di saham tersebut. Dan dari 740 perusahaan yang sudah go public ini, dari 740 saham ini, dan terdapat 461 saham yang masuk kategori syariah. Jadi gimana kategori syariah itu? Nah, yang dimaksud kategori syariah ini, jadi perusahaan-perusahaan ini sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jadi bisa dikatakan saham ini merupakan saham syariah. Oke, selanjutnya, nah mungkin untuk ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sungguh dekat dengan yang namanya saham. Kita sangat dekat dengan yang namanya saham. Kita menabung ke Bank BRI, nah itu kode sahamnya BBRI. Kita mau sikat gigi pakai Pepsodent, nah itu kode sahamnya UNVR, Unilever. Bahkan kita pegang HP, kita pakai provider Indosat. Nah, di situ kode sahamnya iSat. Saat kita menonton televisi pun, kita menonton RCTI atau SCTV, itu mereka juga memiliki kode saham. Seperti itu. Jadi tanpa disadari kita itu sebenarnya sangat dekat dengan saham. Jadi di sini saya ingin mengajak atau ingin sharing. Jadi kita itu kalau bisa jangan hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan tersebut. Katakanlah kita membeli pulsa Indosat, kan itu kan pendapatan Indosat kan bisa dapat bertumbuh terus jika penggunanya banyak. Sedangkan ketika nanti saat pembagian dividen atau pembagian hasil dari keuntungan itu kita tidak mendapatkannya karena apa? Karena kita bukan pemegang saham. Seperti itu. Jadi mungkin di samping kita menggunakan produknya, tapi kita bisa juga mendapatkan dividennya. Nah, ini juga contohnya ada KLB Pharma, KLBF, mungkin ada Sogut, JPFA. Baik, kita lanjut. Jadi sebenarnya kalau membicarakan potensi dan kerugiannya di dalam berinvestasi saham itu ada atau enggak? Tentunya ada. Semuanya itu saja, semua itu sifatnya itu ada kerugian dan keuntungannya. Bisa dikatakan kita menabung, katakan saja kita menaruh uang di dompet, itu resikonya tentu ada. Entah itu dompetnya jatuh, entah itu uangnya kepake. Nah, itu merupakan salah satu resiko. Sama seperti halnya kita menabung saham. Nah, itu keuntungannya itu salah satunya capital gain. Katakan kita membeli saham di harga 500, lalu harga saham tersebut naik ke 1000. Nah, itu selisih harga tersebut dikatakan sebagai capital gain. Lalu tadi yang seperti yang saya bilang, kita bisa mendapatkan dividen. Jadi ketika perusahaan melakukan RUPS, dia melakukan bagi hasil dari laba yang sudah ditentukan di tahun sebelumnya, itu kita berhak mendapatkan dividen. Lalu kerugiannya apa? Kerugian itu yaitu capital loss. Katakan tadi kita beli saham di 500, ternyata harga sahamnya turun ke harga 100. Nah, berarti itu kita mengalami kerugian kira-kira sebesar 400 atau capital loss 400. Dan yang terakhir itu likuidasi. Nah, likuidasi ini apa? Likuidasi itu merupakan penghapusan saham tersebut di Bursa Efek. Jadi mungkin, tapi untuk likuidasi ini sangat jarang. Karena apa? Karena tadi yang saya sudah jelaskan, di mana di situ ada OJK dan ada Bursa Efek yang mengawasi. Jadi kalau sampai saham yang sudah dilikuidasi itu atau dihapus dari bursa itu, tentunya sudah sangat melakukan kesalahan fatal. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini hingga Juli 2021 ini sudah ada investor sebesar 5.800.000 investor di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu di antaranya itu 39% investor asing dan 60% itu investor lokal. Nah, ini untuk di tahun 2021 saja investor lokal
sudah mencapai 60%. Gimana nanti di tahun-tahun berikutnya? Tentunya dengan kegiatan edukasi yang semakin dalam dan kegiatan edukasi yang semakin banyak. Tentunya juga sekarang kalau kita terkait materi saham itu, contoh sekarang ada live IG, saya optimis untuk pertumbuhan nasabah sendiri di Bursa Efek itu masih ada potensi untuk pertumbuhan. Dan terlebih sekarang pokoknya setiap orang juga pasti kan sudah memiliki tabungan. Nah, seperti itu. Jadi akan semakin mudah dalam membuka akun sekuritas. Dan tentunya kami sendiri, FAC Sekuritas sendiri, terus berkembang dalam mengupayakan agar nasabah dapat membuka akun secara online. Mungkin untuk sekarang, untuk saat ini, Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah FAC Sekuritas sudah full online? Kalau kami masih semi online. Kalau pendaftaran sudah bisa online, tapi harus masih mengirim berkas. Karena kami masih memerlukan berkas tersebut, bisa dikatakan tanda tangan basah tersebut untuk arsip kami sebagai barang bukti. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke, menabung atau investasi. Nah, jadi ini ada ilustrasi, ada grafik ya Bapak Ibu. Jadi yang biru ini composite, lalu yang hitam ini gold atau emas, lalu yang hijau ini USD, katakanlah dolar, uang dolar, dan yang kuning ini ada tabungan. Jadi sejak 2010 ini pergerakan IHSG, performa IHSG itu bisa dikatakan paling unggul dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Tapi yang menarik di sini di tahun 2020, Bapak Ibu bisa lihat ini IHSG bisa dikatakan turun ke bawah atau bisa dikatakan apa ya? Ambles. Ini kenapa sih? Tentunya pada awal 2020 kemarin kita semua tahu bahwa stock market itu crash karena ada yang namanya pandemi Covid. Kenapa? Ketika pandemi Covid kok IHSG ambruk? Nah, ini hal yang wajar karena ketika ada pandemi itu orang-orang otomatis mengamankan tabungan investasinya, jadi mereka merasa sudah cukup untung dan tentunya ini sedang ada katakanlah wabah corona, jadi mereka semua menjual sahamnya kemudian mengamankan uang cashnya seperti itu. Tapi di sini ketika 2020 menuju ke 2021 nampak IHSG sudah mengalami rebound. Nah, ini kenapa? Tentunya kalau kita berbicara investasi itu kita berbicara tentang masa depan. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu kira-kira sekitar 40% kan ada investor asing, itu kan berarti mereka juga ada fund manager besar yang berinvestasi di Indonesia. Nah, di mana ini pelaku pasar melihat ketika saham crash di situ ada peluang. Seperti contohnya Bank BRI ketika crash, ketika harganya murah, itu tetaplah Bank BRI, tetap Bank BUMN, jadi mungkin banyak yang pada saat crash itu banyak yang dikatakan istilahnya memborong, istilah kalau bahasa sekarang tuh serok. Nah, ada kesempatan untuk serok saham tersebut. Jadi ketika kita membicarakan investasi itu membicarakan tentang masa depan, peluang di masa depan. Dan begitupun kita juga ketika kita nanti sudah memantapkan niat kita untuk berinvestasi di pasar saham, di bursa efek, di pasar modal, jika kita memang niatnya untuk investasi, jadi ketika suatu penurunan harga saham merupakan sebuah berkah. Jadi kita dikasih saham tersebut dengan harga murah, seperti itu. Contohnya itu yang kemarin itu juga, Antam itu juga menarik. Jadi ketika waktu crash dia itu harganya sempat menyentuh 500. Nah, sekarang harga sudah kembali ke 2000. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke, nah di sini nih Bapak Ibu ada ilustrasi yang menarik lagi. Jadi ketika 93, ketika kita punya uang lebih nih katakan, ada uang 8 juta, uang lebih, motor juga udah ada 8 juta itu mending dibelikan saham Astra atau beli motornya kan gitu kan. Tapi di ilustrasi ini mengajak kita ketika kita ada uang lebih, ada dana lebih, katakanlah uang dingin yang benar-benar tidak digunakan, kita bisa dibelikan saham. Andai kan kita di tahun 93 membeli saham Astra dengan 8 juta rupiah, itu kita dapat 500 lembar. Dan di 2021, 500 lembar tersebut itu sekarang bisa setara Honda HR-V yang seharga 300 juta. Jadi di sini kita melihat di mana kalau kita menabung untuk investasi jangka panjang, menabung di saham itu sangat menarik. Return-nya itu sangat bagus. Nah, di sini ada pertumbuhan itu sekitar 4.000. Nah, ini kan tentunya kan sangat menarik. Contohnya itu mungkin katakanlah kalau kita punya tanah berapa hektar. Kalau kita ingin menjualnya dalam seminggu karena kita butuh uang, otomatis kalau kita ingin menjual tanah tersebut,
harus kita katakan dengan obral. Nah, ini tentu contohnya ini, ilustrasinya ini, kalau andai kan kita punya 500 lembar saham Astra, kita udah beli dari 93. Lalu ketika di 2021 kita mau jual 500 lembar saham Astra ini, katakanlah butuh uang 300 juta. Kira-kira bisa nggak tuh di Bursa Efek? Saya bilang sangat bisa. Jadi ketika kita mau menjual saham 500 lembar tersebut, tentunya ada pembelinya yang bersiap ingin membeli, jadi saham kita terjual dan kita mendapatkan dana cashnya. Seperti itu. Dan untuk ilustrasi lainnya, katakan kita punya tanah tadi, lalu kita ingin katakan membangun kontrakan. Nah itu kan tentunya kita harus sedia dana yang banyak, harus berjuta-juta. Nah, kalau andai kan kita tadi niatnya investasi jangka panjang, menabung saham, mungkin kita menabungnya itu secara rutin, katakanlah 100.000, 200.000 per bulan kita deposit ke Bank RDN, itu sangat bisa dilakukan. Baik, kita lanjut ya. Oke. Ini slide berikutnya ini tentunya kalau yang rekan-rekan sudah lama, Bapak Ibu yang sudah lama berinvestasi di pasar modal tentu tahu dengan Bapak Warren Buffett. Jadi dia ini mengatakan price itu adalah apa yang kamu bayar dan value itu apa yang kamu dapat. Oke, menariknya ini tentang Warren Buffett ini, ketika waktu itu Amerika krisis keuangan, dia itu berani untuk investasi di saham Coca-Cola seperti itu. Jadi dia melihat jangka panjangnya. Tentunya produk Coca-Cola itu sangat terkenal. Buktinya aja di Indonesia ada. Jadi dia pada saat market saham, bursa saham Amerika crash, dia itu berani ambil kesempatan di situ. Dan untuk yang di Indonesia sendiri, ini saya juga kagum dengan Bapak Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Jadi pada tahun 98, saat krisis 98, mereka berdua ini membeli saham Bank BCA. Dan tentunya di sekarang ini, saham BCA itu masih mereka simpan dan mengantarkan mereka menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi jika kamu nggak bisa memegang suatu yang lama secara jangka panjang, secara 10 tahun, maka kamu jangan berpikir untuk 10 menit. Nah ini mungkin lebih cocoknya seperti orang trader ya, dimana kalau trader itu dia nggak suka investasi jangka panjang, tapi dia itu lebih suka katakanlah cuan bungkus, nah istilahnya sekarang gitu. Jadi beli di harga bawah, lalu ketika sudah profit katakan 3%, 4%, nah mereka itu menjualnya. Kalau berbicara trader itu juga baru-baru ini kan kita mengenal yang namanya Pak Bekti dari Jogja, itu kan juga terkenal tuh. Itu dia menjadi trader dan berhasil mendapatkan keuntungan yang berlipat. Tapi dia sukses di trader itu tentunya ada sejarah panjangnya. Jadi dia itu sebelumnya itu juga sudah mengamati stock market itu secara lama. Dia udah berkecimpung di situ secara lama, sehingga dia bisa menjadi full trader. Oke, jadi sebelumnya itu kita mungkin nanti Bapak Ibu bisa memutuskan sendiri ketika kita sudah meniatkan untuk berinvestasi di Bursa Efek, sudah meniatkan untuk berinvestasi di saham, kita bisa menentukan sendiri apakah kita ingin sebagai trader atau investor. Kalau investor seperti tadi, seperti Pak pemilik BCA, Pak Bambang, dan atau seperti Warren Buffett, dia berpikir secara jangka panjang, secara bisnis jangka panjang. Sedangkan kalau trader itu, di mana kita udah cuan, bungkus, ataupun kita sudah menyentuh batas stop loss, batas cut loss, kita harus berani cut loss. Kenapa? Karena kuncinya trader itu adalah harus menjaga modal. Karena mereka kan ibaratnya seperti pedagang, tiap hari harus jual beli. Kalau dananya mengendap di saham, itu bukan trader. Mending lebih baik jadi investor. Oke, lanjut. Nah ini di slide ini berikutnya ini adalah teman saya, yaitu Mas Idung dan Mbak Anissa. Ini mereka menikah dengan mahar saham syariah. Oke, jadi balik lagi ke yang tadi, yang saya bilang katakanlah 200.000, 100.000 kita nabung di RDN. Nah ternyata saham juga dapat digunakan untuk mahar. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang belum menikah, yang masih jomblo, yang masih siap-siap, mungkin bisa mempersiapkan nabung saham. Jadi nanti ketika lamaran saya mau dengan mahar saham syariah, waduh pasti kan nanti bakal bangga juga. Selain keuntungannya, capital gain-nya dapat karena pertumbuhan harga saham tersebut, dan tentunya juga mahar saham ini kan ibaratnya demi kebaikan kita bersama. Karena tadi kenaikan harga saham dapat mencegah inflasi. Oke, selanjutnya ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, untuk masuk ke Bursa Efek, untuk masuk investasi saham, untuk berinvestasi di FAC Sekuritas, apakah harus
kuliah ekonomi dulu. Nah, ini saya bilang pada slide ini saya katakan tidak. Jadi ini namanya itu Mbak Dila, dia itu waktu itu kuliah jurusan farmasi. Nah, ini di tahun 2015 itu Mbak Dila ini karena kan paham tentang farmasi, dan waktu itu tahun 2015 itu sedang gencar-gencarnya pemerintah harus mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, di sini Mbak Dila ini melihat potensi itu, melihat peluang itu, di mana di situ ada Indofarma, kode sahamnya INAF. Dia melihat peluang di situ. Jadi dia, karena kan BPJS Kesehatan itu semua obat itu kan disupport, didukung oleh INAF. Nah, jadi pada tahun 2015 Mbak Dila ini berani membeli INAF 155 lot di harga 195. Itu dikatakan dengan modal 3 juta rupiah. Nah, pada saat November 2016 harga saham INAF itu menyentuh 4.600. Jadi profit Mbak Dila ini sekitar 69 juta. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari cerita ini kita bisa tangkap, kita bisa ambil. Sebetulnya kita nggak harus ngerti ekonomi. Jadi kita dapat melihat peluangnya aja. Mungkin yang ada potensi di situ seperti tadi kan BPJS Kesehatan masuk. Jadi Mbak Dila ini berani membeli INAF. Dan ketika sudah untung, apakah kita harus tahan terus berharap naik atau jual aja? Nah, kalau Mbak Dila ini sudah merasa untung, sudah cukup, nah ini dia jual saham INAF-nya. Dan sekarang ini harga INAF pada 2021 sebesar 2.200. Yang seperti saya bilang, kenapa INAF turun ke 2000-an? Karena tadi crash di tahun 2020. Jadi ini pelajaran yang menarik. Jadi ketika kita sudah mendapatkan cuan yang cukup, sudah mendapatkan profit yang cukup, yang sudah banyak sekian ratus %, lebih baik kita realisasikan saja, uangnya kita gunakan untuk kehidupan kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertransaksi saham-saham syariah, perlu Bapak Ibu ketahui FAC Sekuritas merupakan salah satu AB anggota bursa yang terdaftar dalam Syariah Online Trading System. Jadi di Bursa Efek itu bisa dikatakan ada IDX Islamic. Nah, di situ ada anggota bursa yang menjalankan nilai-nilai prinsip-prinsip syariah. Dan di FAC Sekuritas ini ada yang namanya FAS Syariah. Jadi FAS Syariah ini secara berkala selalu direview oleh DSN MUI untuk memastikan FAS Syariah ini menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin tetap menjalankan nilai-nilai syariah, bisa banget yaitu kita berinvestasi di FAS Syariah ini, menggunakan FAS Syariah. Baik, lanjut. Oke, ini kita masuk ke analisa teknikal dan fundamental. Dalam transaksi baik investasi maupun trading saham itu, ini tidak bisa dilepas dari analisa teknikal dan fundamental. Jadi suatu ketika nih, kita udah katakanlah udah screening, saya punya saham yang bagus nih, saham Telkom. Kapan waktu yang terbaik saya beli? Apakah di harga sekarang? Nah, itu dari tadi kita udah screening, berarti menggunakan analisa fundamental, kita udah screening. Nah, itu kita selanjutnya katakanlah price in-nya, kita masuknya di harga berapa itu menggunakan analisa teknikal. Kira-kira seperti itu. Ayo kita lanjut aja. Nah, ini rumus ya Bapak Ibu, mungkin kita bahas singkat aja. Jadi kalau analisa fundamental itu ada yang namanya PBV, price book value, untuk menghitung nilai buku suatu saham tersebut. Oke, ini kita skip dulu aja. Oke, lalu yang kedua itu ada EPS, earning per share. Jadi menghitung laba suatu saham. Seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada PER, yaitu price earning ratio, yaitu mencari saham murah dilihat dari sisi PER-nya. Ya, lanjut. Nah, mungkin ini poin pentingnya dalam menilai PER, yaitu PER pada umumnya dikatakan murah jika PER tersebut 15 kali. Namun akan lebih baik itu jika dibandingkan dengan sektornya. Jadi katakanlah kita screening saham BBRI, nah itu kita bandingkannya dengan Bank Mandiri. Jangan Bank BRI kita bandingkan dengan Bank Bukopin. Nanti yang ada malah false sinyal yang salah. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini kita ke analisa teknikal. Nah, ini ada jenis-jenis chart.
kita masuk bentuk candlestick. Nah ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa trading saham tentunya sudah nggak asing dengan candlestick. Untuk Bapak Ibu yang masih awam ini perlu diketahui jika suatu harga saham itu dibuka katakanlah di bawah, lalu tutusnya di atas, jadi harganya itu lebih tinggi dari harga pembukaan, maka harga sahamnya itu naik dan candlenya akan berwarna hijau. Tapi sebaliknya, ketika harga sahamnya dibuka di harga tinggi, lalu ditutup di harga bawah, nah ini maka candlenya akan berwarna merah dan harga sahamnya itu turun. Lanjut, nah ini candlestick bentuknya seperti ini. Lalu berikutnya ada bar chart, yaitu sama, hanya bentuknya saja yang beda. Ini sama, buka di bawah, tutup di atas, maka akan hijau. Kalau buka di atas, tutup di bawah, maka akan merah. Nah, ini bentuk bar chart. Oke, ini selanjutnya. Mengenal support resisten. Tadi kan saya sempat membahas singkat tentang price in. Nah, jadi kalau kita ketika mau masuk itu, kalau saya sukanya itu beli di harga support. Kalau sahamnya oke untuk nabung jangka panjang, jadi ketika itu belinya bisa di harga support. Support resisten itu bisa kita ibaratkan seperti supportnya itu sebagai alas atau lantai. Nah, resistennya itu sebagai atap. Jadi teorinya itu ketika harga saham menyentuh titik supportnya, maka dia akan berbalik arah, akan menguji resisten, seperti itu. Lanjut. Nah ini gambaran aplikasi chart di aplikasi Fast. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menabung saham atau ingin trading di FAC Sekuritas, ini cocok banget menggunakan aplikasi Fast karena di sini udah tersedia chartnya dan juga kalau ingin yang analisa fundamental juga tersedia. Jadi untuk Bapak Ibu aplikasi Fast ini juga di tahun 2020 kemarin itu kita juga ada launching dari rilis yang namanya Smart Order, yaitu ada trailing stop dan ada order LIT. Oke, kita lanjut. Nah ini dalam analisa teknikal itu ada yang namanya moving average yang digunakan untuk menentukan sebuah tren. Lalu ada Bollinger Band yang terdiri dari upper itu bisa dikatakan resist jauh dan lower band itu bisa dikatakan support jauh. Dan untuk yang di tengah-tengah ini yang disebut Bollinger-nya, average dari suatu saham tersebut. Oke, berikutnya ini ada MACD yang digunakan untuk menentukan sebuah tren. Jadi saham ini bullish atau bearish. Nah, ini kita bisa lihat dari MACD. Lalu untuk stochastic oscillator, nah ini indikator yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jadi ketika oversold, overbought, nah ini dapat dilihat di indikator stochastic seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin bagi yang tertarik bisa kunjungi FAC Sekuritas dan FAC Channel. Saya sharing sedikit gimana kalau andaikan Bapak Ibu yang ingin membuka akun di FAC Sekuritas. Sebentar. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih bingung membuka akun di FAC Sekuritas itu dapat kunjungi facsekuritas.co.id, lalu masuk opening account online. Untuk masuk opening account online, lalu di sini ada yang reguler dan syariah, tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan. Jika reguler ini kita klik di sini. Nah ini diisi data-datanya, informasi, data pekerjaan, data pasangan orang tua. Jika sudah, klik ini dicentang, nah ini klik simpan. Nah, dengan begini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email. Nah, email tersebut berisi dokumen Bapak Ibu yang sudah submit. Kan tadi kan saya bilang kan, FAC Sekuritas kan pembukaan akunnya masih semi online. Jadi ketika ini berhasil dikirim ke email, Bapak Ibu download semua itu berkasnya, di print, lalu ditandatangani di atas materai 10.000, lalu dikirim ke kami, ke FAC Sekuritas Jakarta. Nah itu, maka dokumen setelah tiba, prosesnya itu 5 hari kerja, akun sudah jadi, dan Bapak Ibu dapat bertransaksi saham di FAC Sekuritas. Dan untuk sekarang ini kan ada yang lagi heboh kan yang namanya itu eIPO, di mana Bursa Efek sudah merilis eIPO. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akun FAC Sekuritas itu bisa banget
kunjungi eIPO, lalu klik daftar untuk yang belum punya akun, dan klik login bagi yang sudah punya akun. Dan tentunya kalau untuk mau daftar eIPO ini, Bapak Ibu harus memiliki akun saham dulu di rekening efek di FAC Sekuritas. Jadi nanti tim eIPO kami akan memverifikasi. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa daftar eIPO, bisa memesan pada masa book building hingga sampai allotment. Kalau untuk proses detailnya mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Baik Pak Kenji, mungkin itu dari saya. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan nih, ya. Oh, oke. Siap. Di kolom chat Mas Tri ada dari oke, siap. Bapak Jo ya mungkin ya, atau Ibu Jo, maaf. Sebentar. Bagaimana? Mungkin coba kita dari atas dulu, ini ada yang menarik nih. Ini Pak Wahyudi, saya juga apoteker dari farmasi, mau ikutin jejaknya Mbak Dela, semangat. Wah, luar biasa ini Pak Wahyudi ini nih. Mungkin terinspirasi nih jejaknya Mbak Dela. Ya, tetap semangat. Oke, tadi berikutnya entah rekornya. Oke. Dari Jo Christine. Iya, bagaimana cara menghindari salah memilih saham untuk investasi atau trading? Oke. Cara menghindari dalam memilih saham yaitu kalau dari saran saya tadi seperti itu. Kita harus tahu apa yang mau kita beli. Seperti tadi kan contohnya saya bilang ketika BBRI crash, dia itu tetap Bank BRI, tetap Bank BUMN. Nah, jadi seperti itu. Kenali dulu apa yang kita beli. Jadi ketika saya ingin, saya mantep investasi di BRI. Kenapa? Dia Bank BUMN kok. Dia pemegang saham utamanya negara Indonesia. Saya merasa aman investasi di situ. Nah, itu salah satu screening sederhananya. Mungkin kalau yang mau lebih expert, kayak tadi mungkin teman saya Mas Idung, dia mau mahar dengan saham Sido Muncul. Lah itu kan dia udah lihat analisa fundamentalnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin bertanya atau sharing atau mau berbagi pengalaman, mari monggo. Dari Pak Wahyudi, materi keren dan bermanfaat, minta dilanjut di level 2. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita sampaikan ke tim biar tim yang lain juga semangat, karena nasabah kita, nasabah FAC Sekuritas ini dalam investasi dan tentunya dalam belajarnya juga semangat semuanya. Jam 9 pagi ready join Zoom. Oke. Sekarang ngecek money flow gimana Pak? Oke. Dari Vindi ini ya. Siap. Mungkin ini saya share screen-nya aplikasi OLT ya. Halo Pak Genji. Halo. Betul Mas. Oh ya, OLT ya. OLT-nya. Mungkin kalau saya itu seperti ini. Jadi saya menggunakan aplikasi Fast ya Pak Vindi. Mungkin Pak Vindi bisa, kalau minat nanti bisa buka akun seperti tadi. Ini contohnya seperti ini. Kalau saya itu sangat simpel, sangat sederhana. Jadi saya ngecek ketika banyak masuk itu kita dapat melihat dari volumenya seperti ini. Jadi ketika ada volumenya naik secara signifikan, saya yakin itu banyak nasabah, banyak investor yang masuk ke saham tersebut. Ketika investor berani membeli saham, berani membeli saham dengan jumlah yang banyak, dengan volume yang banyak, nah itu tentunya kan mereka kan melihat potensi di situ, melihat peluang di situ. Jadi dia masuk di situ secara banyak, dan tentunya saya yakin ya, semua orang itu nggak main-main dengan yang namanya uang. Jadi ketika investor tersebut, contohnya seperti ini, masuk di sini dengan harga banyak, dengan volume banyak, nah ini kan candle-nya dia hijau seperti ini. Berarti di sini menandakan ada dana yang banyak masuk ke saham ini. Mungkin seperti itu Pak Vindi. Oke, berikutnya dari Pak Wahyudi. Cara memutuskan saham pilihan dari 740 emiten gimana? Ya, betul Pak. Banyak ya Pak, 740 emiten. Kalau saya sukanya itu menggunakan aplikasi Fast itu, saya klik market, lalu pilih index mover. Di indeks ini, Bapak tinggal pilih
mau suka di mana kalau investasi? Mau di LQ45? Nah, mau LQ45, ini kita bisa sort dengan market cap-nya seperti itu. Atau mau yang syariah di JII. Nah, JII sendiri ada JII dan ada JII 70. Jadi kita bisa lihat di sini di aplikasi FAST, katakanlah kita tertarik Kalbe Farma. Oh, ini menarik nih. Kalbe Farma masuk ke saham syariah. Market cap-nya sekitar 60T. Nah, udah, selanjutnya kita tinggal masuk di analisa teknikalnya. Kita masuk analisa teknikalnya. Sebentar. Nah, oke. Nah, ini ketika kita buka, ketika kita coba screening, ini menarik banget. Yaitu di mana seperti teori kita tadi. Ketika harga saham menyentuh support, dia akan balik arah. Nah, akan menguji resist. Mungkin di sini dapat dilihat di Bollinger Bottom-nya itu kemarin Kalbe Farma itu di sekitar 12.240-an. Ketika menyentuh Bollinger Bottom-nya yang pada tanggal 19 Agustus di hari Jumatnya ini, nah dia berbalik arah dan menguji di Bollinger-nya itu di harga sekitar 1.300. Oke, selanjutnya dari Bapak Agus Rianto. Waktu yang tepat untuk masuk ke saham dan kriteria saham yang akan naik harganya. Waduh, mantap ini nih, pertanyaannya menarik nih. Jadi katakanlah kita nggak ingin ketinggalan kereta ya. Mungkin seperti itu ya. Waktu yang tepat untuk masuk ke saham. Oke, jadi mungkin ini jawabannya ini menarik. Sama seperti kita ibaratkan kalau orang bertanya waktu yang tepat untuk menanam pohon. Tentunya semua waktu itu tepat. Karena kan kita harapannya pohon itu bertumbuh, pohon itu besar, dan dapat memberikan oksigen untuk kita. Seperti itu. Sama halnya dengan menabung saham. Jadi kalau kita udah menabung, kita udah screening saham pilihan kita beli aja di harga segitu, lalu kita tentukan kita mau take profit di harga berapa. Seperti itu. Dan untuk kriteria yang saham yang naik ini, kalau untuk sekarang ini mungkin Bapak Agus Kianto ini sudah paham di market. Jadi kriteria yang saham naik ini kalau untuk saat sekarang ini itu yang lagi hot itu, yang lagi angkat-angkat itu bank digital. Mungkin seperti itu. Jadi kita kalau ingin seperti ini, tentunya kita harus yang rajin itu namanya baca-baca berita. Jadi kita mungkin bacalah CNBC, atau mungkin kalau di aplikasi FAST ini juga ada news. Contohnya seperti ini. Jadi kita kalau ingin kriteria saham yang mau naik itu kita harus tahu sentimennya apa yang sedang berlangsung selama minimal seminggu ini, seperti itu. Oke, lanjutnya dari Bapak Wahyudi, gimana cara kita mengetahui kategori komoditi mana yang dipilih? Saya tipe trader. Kalau untuk seperti ini sih saran saya ya tadi tetap kita harus mengerti dengan yang namanya sentimen-sentimen pasar. Seperti kalau ngomongin harga komoditi kan terakhir ini kan seperti Adaro itu kan lagi menarik karena harga batu baranya kan terus naik. Seperti itu. Dan tentunya kalau kita ingin mengetahui tadi kita harus banyak rajin-rajin membaca, dan tentunya kan kalau untuk Bapak Ibu investor FAC Sekuritas di grup nasabah itu kita selalu rutin, selalu aktif. Nah ya ini Bapak Ibu, dapat saya informasikan juga jika menjadi nasabah FAC Sekuritas, Bapak Ibu akan terfasilitasi yaitu grup nasabah, yaitu yang ada di WA maupun di Telegram. Jadi Bapak Ibu itu dapat apa ya? Dapat berkomunikasi, dapat sharing, dapat sharing di grup nasabah tersebut. Oke, selanjutnya dari Pak Wahyudi lagi, aku mau diadakan pelatihan aplikasi FAST, tolong buka kelas. Siapa Yudi, nanti akan kami sampaikan juga ke tim. Mungkin ini maksud Pak Wahyudi, jadi tentang menggunakan aplikasi FAST ya Pak. Oke Pak. Mas Tri, maaf Mas, itu Ya. yang pertanyaan Bapak Jo yang terkait saham buka tadi terkait ya?
Oke, iya betul, Ya. thank you Pak Genji, kelewat ini. Untuk saham buka apa masih aman untuk masuk Pak? Oke. Kayaknya ini bukan level 1 ini Pak Kenji ya dari pertanyaannya ya. Udah banyak yang ahli ternyata, ada banyak yang masuk ke sini. Untuk saham buka apakah masih aman untuk masuk? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita ngomongin Bukalapak, tentunya baru-baru ini tuh kita semua udah tahu ada berita yaitu SWF-nya Singapura itu masuk di saham Bukalapak. Di situ itu kan mereka berarti melihat potensi dengan yang namanya saham Bukalapak seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi ini, kalau untuk short term sih agak beresiko. Jadi di sini tuh kita masih merasakan untuk katakanlah hype-nya. Jadi kita bisa trading di saham Bukalapak seperti itu. Kalau yang udah telanjur punya barang lalu nyangkut gimana? Ini kan seperti yang kita tahu kan pengendali utamanya kan untuk saham Bukalapak itu kan di lock ya, kalau nggak salah itu mungkin selama 3 bulan. Nah itu kita juga harus mewaspadai hal tersebut. Katakanlah nanti ketika pemegang utamanya sudah mulai jualan, katakanlah kita udah untung dan cuan, itu kita lepas saja. Karena apa? Karena kan kita melihat dari psikologisnya market seperti itu. Karena kalau pemilik utamanya saja menjual saham tersebut, masa kita yang umum, yang awam ingin menampungnya, kan kira-kira kurang enak seperti itu. Jadi tentunya kalau untuk sekarang ini saham Bukalapak masih menarik, yaitu untuk ditradingkan. Karena kan kenaikan dan penurunan itu cukup signifikan beberapa minggu terakhir. Oh, ini dari Pak Vindi lagi. Kalau mau ikut bandar tuh disarankan apa gimana? Kalau berarti kalau saya tangkap Pak Vindi ini, dia ini mungkin konsepnya dia trader. Tentunya kalau Pak Vindi sudah memahami tentang cara mengikuti pergerakan bandar, nah itu ya tentunya nggak apa-apa. Yang penting sih bisa keluar dengan selamat. Ini menarik ya, karena kan dari pertanyaan ini antusiasnya oke. Mungkin nanti kita akan adain kelas lagi, yaitu membahas tentang bandarmologi. Oke, untuk isi tapering ini beritanya gimana? Kalau tapering ini itu kan pengurangan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah AS. Jadi pemerintah AS mengurangi, pemerintah Amerika Serikat itu mengurangi dalam pembelian surat utang seperti itu. Jadi kemarin itu sempat direspon negatif oleh market, yaitu kalau nggak salah di hari Kamis sampai minus sekitar 2%. Tapi pada hari Jumatnya itu seperti yang saya katakan, mungkin karena berinvestasi tadi tentang melihat masa depan, ketika IHSG menyentuh 5.900, banyak saham-saham yang murah. Sehingga pada hari Jumatnya itu IHSG kita berhasil rebound dan menyentuh harga sekitar 6.000. Seperti itu. Dan untuk yang isu topian kemarin, mungkin kalau untuk trader itu yang pas hari Kamis itu kan udah kena batas cut loss-nya tuh. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus lepas saham-sahamnya dan mencairkan dana cash-nya. Seperti itu. Agar mereka bisa bertransaksi lagi dengan harapan serok ke bawah. Tapi ternyata respon market di hari Jumat itu lain, yaitu IHSG berhasil rebound. Mungkin ini bisa saya tekankan lagi Bapak Ibu, jika keuntungannya menjadi investor itu seperti tadi yang saya katakan, setiap penurunan harga saham adalah berkah. Jadi ketika harga saham itu turun, justru itu kesempatan kita untuk membeli saham tersebut di harga murah. Seperti itu. Beda dengan halnya trader itu. Kalau kita udah mencapai atau menyentuh batas cut loss, kita harus melakukan cut loss. Seperti itu. Dari Pak Wahyudi, apakah ada manualnya untuk aplikasi FAST? Bisa didapat di mana ya? Oke, kalau untuk manual aplikasi FAST itu bisa diklik di sini, help manual book, seperti itu. Bisa diklik di sini Pak, di help di manual book, lalu nanti Bapak akan mendapatkan user manualnya, tinggal bisa dibaca-baca. Mungkin ada pertanyaan lain, mumpung kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Waduh, yeah. Ternyata antusiasnya ini sangat besar sehingga nggak kerasa kita udah mau mencapai di penghujung acara, sudah mau jam 10. Dari Pak Vindi, cukup Pak, keren. Oh iya, terima kasih Pak Vindi. Mungkin menyambung yang tadi sedikit itu, dari Bank Indonesia sih menyatakan
dampak dari pengetatan kebijakan moneter Bank Amerika itu tidak berdampak separah pada tapering tahun 2013. Mungkin seperti itu untuk pencerahannya. Dari Pak Wahyudi, terima kasih, good job, semoga berkah. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga udah mau berpartisipasi di acara kelas pagi hari ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lainnya, persilakan, apakah masih ada yang bingung tentang cara buka akun di aplikasi di FAC Sekuritas atau cara mendaftar EIPO. Tapi kalau itu sih tentunya nanti bisa kita sediakan kelas lainnya agar Bapak Ibu tentunya nih yang udah menjadi nasabah FAC Sekuritas dapat order EIPO secara mandiri, secara manual. Halo Pak Genji, gimana? Mungkin bisa kita akhiri kegiatan pagi hari ini? Siap Mas, dari Mas Tri mungkin ada sedikit closing statement untuk acara pagi ini. Oh ya, karena ini kan acara SPM level 1, mungkin kalau menurut saya itu kan tentunya kita harus seperti tadi ya Pak Genji ya, kan kita ketahui 40% itu investor asing itu mau berinvestasi di Indonesia. Dan kita ini, masyarakat Indonesia ini tentunya harus support, harus dukung, dan harus mau berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Karena dengan kemajuan IHSG tentunya akan berdampak baik nanti ke ekonomi Indonesia juga. Dan tentunya dalam memilih saham itu, seperti tadi yang bisa saya sampaikan, kita harus tahu apa yang mau kita beli. Ketika saham pilihan kita untuk investasi jangka panjang itu turun, berarti sebuah penurunan harga saham adalah berkah. Terima kasih atas pemaparannya, atas di pagi hari ini Mas Tri, semoga bisa jadi pencerahan dan juga informasi dan juga edukasi buat Bapak Ibu. Terima kasih juga semuanya Bapak Ibu telah berpartisipasi di kegiatan Sekolah Pasar Modal level dasar dari FAC. Semoga mendapat ilmu. Nanti di Sabtu-Sabtu berikutnya atau di weekend berikutnya kita akan adakan secara berkala ya Bapak Ibu. Tentunya dengan berbagai topik mulai dari SPM level dasar, lanjutan, khusus di teknikal dan fundamental maupun topik-topik lain seperti bank darmologi. Tadi kan ada yang nanya ya. Betul, Nah, itu kita akan antusiasnya bahas. oke sih pagi ini. Betul, segala macamnya topik-topiknya kita akan bahas. Mohon dinantikan saja Bapak Ibu. Terima Tadi kasih mungkin atas ada yang waktunya. request juga Pak Genji tentang penggunaan aplikasi FAS itu dari Pak Wahyudi. Mungkin agak lebih mengenal dalam. Betul, nanti kita bisa buat juga kelasnya sendiri terpisah mungkin, karena kan agak detail ya Mas ya. Iya betul. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami dari FAC Sekuritas dan saya mohon undur diri. Saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih.